proyek mencakup seluruh aspek proyek, mulai dari pekerjaan yang harus dilakukan, sumber daya yang digunakan, hingga hasil akhir yang diharapkan beserta standar kualitasnya. Sedangkan skop manajemen adalah proses mengendalikan proyek agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasarannya melalui tahapan-tahapan. Nah, dalam skop manajemen terdapat 6 aktivitas utama. Yang pertama, conceptual development, lalu scope statement, lalu work authorization, selanjutnya scope reporting, control system, dan terakhir adalah project closeout. Selanjutnya terdapat conceptual development, yang mana tahap tim proyek itu mengumpulkan berbagai informasi penting agar proyek memiliki dasar yang jelas sebelum dijalankan. Nah, di dalamnya itu terdapat 7 langkah. Berikut langkah-langkahnya, dari alasan mengapa proyek itu dilakukan sampai menyusun business case. Selanjutnya terdapat juga Statement of Work atau SOW biasanya disingkat. Nah, dokumen yang berisi deskripsi rinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu proyek. Nah, penyusunan SOW ini umumnya dimulai dari penjelasan yang bersifat umum kemudian berlanjut ke detail pekerjaan yang lebih spesifiknya. Nah, oleh karena itu, SOW ini tuh berfungsi sebagai ringkasan dari tahap conceptual development dan menjadi dasar bagi manajer proyek untuk merencanakan langkah-langkah lebih rinci dalam pelaksanaan proyeknya. Lalu setelah SOW biasanya dibuat juga tuh ada project charter, tapi biasanya orang menggunakan project charter, biasanya juga enggak. Sebagai apa? Sebagai tanda proyek telah mendapatkan persetujuan resmi dari organisasi. Fondasi utama setiap proyek dimulai dengan scope statement atau pernyataan lingkup. Ini adalah dokumen yang merefleksikan ekspektasi semua pemangku kepentingan. Di dalamnya terdapat tujuan proyek, kriteria keberhasilan, serta batasan yang jelas agar tim tidak terjebak dalam penambahan pekerjaan yang tidak perlu. Setelah lingkup ditetapkan, kita masuk ke WBS, Work Breakdown Structure. WBS adalah proses mendekomposisi proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Bayangkan sebuah pohon yang bercabang. Dari satu proyek besar turun ke fase hingga mencapai unit terkecil yang disebut work package. Mengapa WBS sangat penting? WBS bertujuan untuk melampaui sekadar daftar tugas. WBS memberikan gambaran visual mengenai hierarki proyek, memfasilitasi estimasi biaya dan waktu yang akurat, serta menjadi alat komunikasi utama untuk memastikan tidak ada tugas yang terlewatkan. Terakhir, kita harus menghubungkan tugas tersebut dengan orang-orangnya melalui OBS, Organization Breakdown Structure. OBS memungkinkan manajer proyek untuk memetakan paket kerja dari WBS ke departemen atau individu yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan WBS dan OBS, kita menciptakan matriks tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap biaya dan kinerja dapat dilacak dengan tepat pada orang yang bersangkutan. Setelah struktur kerja atau WBS selesai disusun, tantangan berikutnya adalah menentukan akuntabilitas. Di sini, Responsibility Achievement Matrix RAM berperan sebagai jembatan kritis. RAM menghubungkan elemen-elemen dalam WBS dengan unit-unit dalam Organization Breakdown Structure (OBS) secara visual. RAM juga memetakan siapa yang bertanggung jawab atas siapa workpage. Matriks ini tidak hanya menunjukkan eksekutor, tapi juga siapa yang memberikan dukungan, siapa yang harus diberitahu, dan juga siapa yang memegang otoritas pertujuan. Dengan RAM, kita dapat menghilangkan kekosongan komunikasi dan juga memastikan setiap tugas memiliki pemilik yang jelas sebelum proyek bergerak lebih jauh. Bagian selanjutnya yakni adalah work authorization. Memiliki rencana hebat tidaklah cukup. Anda memerlukan lampu hijau secara formal untuk memulai. Otorisasi kerja adalah proses memberikan persetujuan resmi untuk memulai aktivitas proyek. Memastikan bahwa pekerjaan dilakukan pada waktu yang tepat dan juga urutan yang benar. Dalam konteks profesional, ini sering melibatkan dokumen formal seperti project charter yang memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi. Jika berurusan dengan pihak eksternal, otorisasi ini mencakup pemenuhan persyaratan kontraktual dan juga persyaratan hukum agar pekerjaan
dapat dianggap sah secara formal. Lalu terakhir, kita masuk ke scope reporting. Ini adalah sistem searah pusat untuk kontrol proyek. Pelaporan lingkup menentukan informasi apa yang dilaporkan, kepada siapa, dan juga bagaimana data tersebut disebarluaskan. Ada 3 pilar utama yang dipantau dalam laporan. Yang pertama ada status biaya, membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran. Lalu yang kedua ada status jadwal, menilai kemajuan terhadap garis waktu dasar. Lalu yang ketiga itu adalah kinerja teknis, memastikan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi kualitas yang telah disepakati. Alat seperti S-curve dan juga Year Net Value Management (EVM) digunakan di sini untuk memberikan gambaran objektif apakah proyek masih berada di jalur yang benar atau memerlukan tindakan korektif segera. Selanjutnya kita akan bahas mengenai control system dan configuration management. Control system adalah sistem yang digunakan dalam manajemen proyek untuk memantau, mengontrol, dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana awal. Sistem ini membantu manajer proyek mendeteksi masalah sejak dini sehingga proyek itu nggak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang utama dari control system itu adalah memastikan proyek tetap sesuai skop atau ruang lingkup, menjaga jadwal proyek, biaya proyek, dan kualitas pekerjaan. Beberapa jenis control system dalam proyek antara lain adalah configuration control, yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek itu tetap berjalan sesuai dengan skop awal. Desain kontrol itu mengawasi proses desain proyek selama tahap perencanaan agar tidak terjadi kesalahan atau perubahan yang tidak perlu. Lalu trend monitoring itu digunakan untuk membandingkan kinerja proyek dengan rencana awal sehingga dapat diketahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal atau enggak. Lalu yang keempat itu dokumen kontrol, mengatur dan menyimpan semua dokumen proyek agar mudah diakses dan tidak terjadi kehilangan data. Lalu yang kelima itu acquisition control, yaitu mengontrol proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam proyek. Lalu yang keenam itu specification control, memastikan bahwa spesifikasi teknik proyek sudah jelas dan tidak berubah tanpa persetujuan. Nah, dengan adanya kontrol sistem, proyek dapat lebih terorganisir dan risiko kegagalan proyek dapat dikurangi. Lalu yang kedua itu configuration management. Configuration management adalah proses untuk mengelola dan mengontrol perubahan yang terjadi dalam proyek secara sistematis. Dalam proyek biasanya terdapat baseline, yaitu rencana awal proyek yang mencakup skop proyek, jadwal proyek, dan biaya proyek. Baseline ini menjadi acuan utama selama proyek berlangsung. Jika ada perubahan terhadap baseline, maka perubahan itu harus melalui proses persetujuan dulu. Perubahan dalam proyek itu bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kesalahan dalam perencanaan awal, munculnya informasi baru, perubahan regulasi, permintaan tambahan dari klien, dan masalah teknik dalam proyek. Configuration management penting karena membantu proyek tetap terkontrol meskipun terjadi perubahan. Nah, selanjutnya itu ada 4 stage of configuration management. Configuration management memiliki 4 tahap utama, yaitu configuration identification. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua komponen penting dalam proyek. Biasanya dilakukan dengan menggunakan work breakdown structure atau disingkat WBS. Pada tahap ini ditentukan bagian-bagian proyek, spesifikasi setiap komponen, dan hubungan antar komponen proyek, agar seluruh tim proyek itu memiliki pemahaman yang sama mengenai proyek. Lalu ada configuration review. Pada tahap ini dilakukan pertemuan antara stakeholder proyek untuk meninjau dan menyetujui spesifikasi proyek. Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini: meninjau desain proyek, memastikan kebutuhan klien sudah terpenuhi atau belum, menyetujui konfigurasi proyek sebelum dilanjutkan. Tahap ini penting untuk menghindari kesalahan sebelum proyek dilaksanakan. Lalu ada configuration control. Tahap ini merupakan proses mengontrol perubahan dalam proyek. Jika ada perubahan dalam proyek, itu harus diajukan secara resmi, harus bisa dievaluasi dan disetujui, maka perubahan baru dapat dilakukan. Tujuan tahap ini menghindari perubahan yang tidak terkendali yang dapat mempengaruhi biaya, waktu, dan kualitas proyek. Lalu ada status accounting. Tahap ini berkaitan dengan pencatatan dan dokumentasi semua perubahan yang terjadi dalam proyek. Hal-hal yang didokumentasikan antara lain konfigurasi proyek saat ini, perubahan yang telah disetujui, dan status implementasi perubahan tersebut. Dokumen ini penting untuk evaluasi proyek dan referensi proyek di masa depan. Lalu selanjutnya itu ada project closeout. Project closeout adalah tahap akhir dalam manajemen proyek di mana proyek secara resmi dinyatakan selesai. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan proyek telah selesai, semua kewajiban kontrak telah dipenuhi, dan semua dokumen proyek telah diselesaikan. Tujuan project closeout antara lain menghindari konflik atau sengketa kontrak, memastikan proyek selesai secara administratif, dan memberikan pelajaran untuk proyek berikutnya. Beberapa kegiatan dalam proyek closeout meliputi historical records, mengumpulkan semua data dan dokumen proyek untuk referensi proyek di masa depan, lalu post-project analysis, melakukan evaluasi terhadap proyek untuk mengetahui keberhasilan, masalah yang ada, dan solusi yang digunakan. Financial closeout, melakukan penyelesaian laporan keuangan proyek, termasuk pembayaran terakhir pada kontraktor atau supplier. Dengan proyek closeout yang baik, organisasi dapat belajar dari pengalaman proyek sebelumnya dan meningkatkan kualitas proyek berikutnya. Lalu ada proyek management and sustainability. Sustainability dalam manajemen proyek berarti menjalankan proyek dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sustainability sering dijelaskan dengan konsep triple bottom line, yaitu yang pertama sosial, memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperhatikan sejahtera pekerja, environmental, itu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dan ekonomik,
Itu memberikan keuntungan secara finansial dan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada sustainability dalam project life cycle. Nah, konsep sustainability harus diterapkan di setiap tahap proyek. Yang pertama, conceptualization. Pada tahap awal proyek dilakukan analisis terhadap dampak proyek terhadap sosial lingkungan dan ekonomi. Planning pada tahap perencanaan proyek dirancang agar hemat energi, ramah lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu ada execution pada tahap pelaksanaan proyek, di mana pekerjaan dilakukan secara efisien, memperhatikan keselamatan kerja, dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang terakhir itu termination. Pada tahap akhir, proyek dilakukan evaluasi terhadap hasil proyek dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita bahas case terkait Boeing's Virtual Fins, yang mana project dari Virtual Fins ini atau SBInet ini adalah inisiatif pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Department of Homeland Security untuk meningkatkan keamanan perbatasan AS Meksiko dengan menggunakan teknologi canggih seperti menara pengawas, terus sensor gerak, radar, dan juga kamera. Nah, pada tahun 2006, kontrak utama diberikan kepada Boeing untuk merencanakan atau merancang dan mengintegrasikan sistem tersebut. Nah, tahap awal proyek yang disebut Proyek 28 ini direncanakan memantau area perbatasan sepanjang 28 mil di Arizona sebagai uji coba sebelum diperluas hingga ribuan mil perbatasan. Namun, proyek ini tuh menghadapi kesulitan besar karena kompleksitas teknologi yang harus diintegrasikan dan keterlibatan lebih dari 100 subkontraktor. Nah, seiring berjalannya waktu, proyek itu mengalami berbagai masalah seperti kegagalan uji sistem, keterlambatan jadwal, serta pembekakan biaya yang sangat besar. Nah, biaya yang awalnya diperkirakan sekitar 1,1 miliar dolar terus meningkat hingga ratusan juta dolar tanpa hasil yang jelas. Struktur manajemen yang rumit, kurangnya pengawasan pemerintah, dan konflik kepentingan karena Boeing juga mengawasi pekerjaannya sendiri memperburuk situasi. Akhirnya pada tahun 2011, proyek ini secara resmi dibatalkan oleh Janet Napolitano karena dianggap terlalu kompleks, mahal, dan juga nggak efektif. Sehingga jadi contoh kegagalan proyek besar dalam manajemen proyek. Nah, selanjutnya kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan case-nya. Masalah utama dalam proyek SBInet adalah hilangnya kontrol pemerintah akibat scope statement yang tidak memadai. Ketika kontraktor dibiarkan menentukan lingkupnya sendiri, terjadi ketidakjelasan tujuan yang memicu scope creep atau pengembangan fitur tanpa kendali, yang akhirnya merusak efisiensi biaya. Tanpa work breakdown structure yang diawasi ketat, dekomposisi tugas menjadi bias. Kontraktor cenderung mengaburkan work package untuk menyembunyikan inefisiensi. Hal ini mengakibatkan pelaporan status proyek menjadi subjektif karena standar keberhasilan hanya didefinisikan secara sepihak oleh pelaksana. Masalah semakin rumit karena lemahnya integrasi antara WBS dan Organization Breakdown Structure. Karena kontraktor mengelola seluruh relasi subkontraktor tanpa pengawasan, akuntabilitas personal dan departemen menjadi hilang. Pemerintah tidak lagi bisa melacak siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan teknis di lapangan. Kesimpulannya, menyerahkan kontrol penuh dan informasi kepada kontraktor adalah pengabaian prinsip scope management yang berujung pada kegagalan total dalam mencapai keunggulan kompetitif proyek. Pernahkah Anda membayangkan sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang gagal total, bukan karena kekurangan teknologi, melainkan karena membiarkan serigala menjaga domba? Itulah inti dari kegagalan proyek SBInet atau pagar virtual di perbatasan Amerika dan juga Meksiko. Pertanyaan besarnya, apakah kegagalan ini disebabkan oleh lingkup kerja yang terlalu ambisius atau karena hilangnya kontrol pemerintah atas kontraktornya? Jika kita membedah kasus ini, argumen terkuat adalah kegagalan sistem kontrol. Karena pemerintah AS melakukan kesalahan fatal dengan menyerahkan seluruh pengawasan proyek kepada Boeing, kontraktor utama itu sendiri. Ini menciptakan konflik kepentingan yang masif. Dalam manajemen proyek yang sehat, pengawasan harus objektif. Namun di SBInet, Boeing mengawasi dirinya sendiri dan juga ratusan subkontraktornya. Akibatnya apa?
Data yang sampai ke tangan Departemen Keamanan dalam negeri penuh dengan anomali. Pemerintah hanya menjadi penonton pasif saat biaya membengkak menjadi 1,1 miliar. Jadi estimasi 30 miliar dolar. Sementara teknologi yang tidak ada kunjung terintegrasi. Secara organisasi, struktur Boeing yang berbentuk piramida dengan lapisan subkantor yang sangat dalam membuat biaya tersembunyi mudah disisipkan di setiap level. Tantangan integrasi antara radar, sensor, dan juga kamera sebenarnya bisa diatasi jika ada kontrol jadwal dan juga teknis yang ketat. Namun, tanpa mekanisme oversight yang independen, masalah kualitas dan juga keterlambatan baru terdeteksi saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ketiga. What are three lessons from the SBNet atau Boeing Virtual Fence project that could help improve the development of new border wall project? Yang pertama itu gunakan teknologi yang realistis dan tidak terlalu kompleks, di mana proyek SBNet ini gagal karena sistem teknologinya terlalu rumit dan sulit diintegrasikan, seperti sensor, radar, kamera, dan menara. Proyek baru harus menggunakan teknologi yang sudah terbukti dan lebih sederhana agar mudah diterapkan. Yang kedua itu harus ada pengawasan proyek yang kuat. Dalam kasus ini, kontraktor utama yaitu Boeing juga mengawasi proyeknya sendiri sehingga terjadi konflik kepentingan. Proyek pembangunan baru harus memiliki pengawasan independen dari pemerintah agar biaya dan jadwal dapat dikontrol. Dan yang ketiga itu manajemen kontraktor harus jelas dan terkoordinasi. SBInet melibatkan lebih dari 100 subkontraktor sehingga koordinasi menjadi sulit dan menyebabkan keterlambatan serta pembengkakan biaya. Proyek baru harus memiliki struktur manajemen yang lebih sederhana dan koordinasi yang jelas.